Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saya dengan Didi Setiadi. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya mengimplementasikan hasil IRD ke dalam SQL Server, di mana pertemuan sebelumnya kita telah mengimplementasikan beberapa tabel ke SQL Server. Perlu kita ketahui bahwa di dalam ERD kita memiliki ada 6 tabel, yaitu supplier, pesan, pemesan, detail pesan, barang, dan kategori. Ya, kemudian integrasi data yang ada di 3NF-nya adalah seperti ini. Jadi ada 6 tabel sama seperti yang ada di ERD. Ya, sebelumnya kita udah mengimplementasikan ke dalam SQL Server sampai dengan create table detail pesan. Kenapa detail pesan primary key-nya 2? Karena detail pesan di sini ada nomor pesan, kemudian ada ID barang, dan ada quantity. Jadi nomor pesan PO 132, PO-nya sama nomor pesannya, ID barangnya berbeda, sehingga primary key-nya adalah nomor pesan sama ID barang. Tapi dua-duanya dia juga menjadi foreign key. Sehingga sintak SQL-nya adalah seperti pertemuan sebelumnya, dengan menggunakan alter table, maka sintak query-nya sebelumnya adalah ini. Jadi create table detail pesan, sorry yang ini, create table detail pesan, yang ini ya, sama. Kemudian kurung buka, diakhiri kurung tutup, nomor pesan char 5, kenapa 5? Bahwa di sini lebarnya ada 5 karakter. Kalau di sini 5 char, maka di sini pada tabel pesan harus 5 char. Jika di sini ID barang char-nya ada 8, maka di tabel barang juga harus 8. Jadi antara Borodzinski dengan primary key, nama kolom, tipe data, dan lebarnya harus sama. Nanti nggak akan bisa direlasikan jika nggak sama. Jadi setelah kita jalankan pada pertemuan sebelumnya, struktur tabel detail pesan adalah seperti ini. Sehingga dia primary key-nya nomor pesan sama ID barang. Ya, nomor pesan sama ID barang. Untuk itu, pada pertemuan sebelumnya kita membuat primary key-nya. Ini primary key-nya, sehingga tadi dua-duanya menjadi primary key. Jadi dua-duanya harus not null. Ya, sehingga sintak SQL-nya untuk membuat primary key nomor pesan dan ID barang yang dua-duanya harus not null jika pakai alter table, maka sintaknya adalah alter table detail pesan add constraint pk di pesan atau detail pesan juga boleh, baru primary key nomor pesan, koma ID barang. Jika primary key-nya 2. Tapi jika primary key-nya nanti kita menemukan 3, maka tinggal nambahkan koma yang ada di sini. Berikutnya adalah kita melakukan isi data detail pesan. Karena sebelumnya belum kita isi datanya. Maka sintaknya adalah insert into detail pesan, berarti values, kurung buka, petik, isi data pertama, berarti PO 132. Di PO 132, petik, koma, petik, BR-nya BR harus sama ya, datanya harus sama. BR 102, 11, petik, koma, kuantitinya 10, tidak usah pakai petik. Ya, untuk mempercepat, ini detail kurang T, kalau nggak sama nanti nggak akan bisa masuk datanya. Baru kita copy sebanyak 5, 2, 3, 4, 5. Ya, ke kanan sebenarnya juga bisa, biar terlihat saya buat seperti ini, biar ke display. Yang berikutnya adalah barangnya yang kedua, BR23, 111. Barangnya ada 2. Berikutnya BR23, 112. Barangnya ada, yang dipesan ada 1. Berikutnya PO-nya berbeda, PO 173. Berarti ini 173, di sini juga 173. Barangnya BR 102 kebetulan sama. Ya, nggak perlu dirubah, cuma kuantitinya aja kita rubah 20. Berikutnya BR 23
23118 ya, 23118. Sehingga kalau kita jalankan blok semuanya di execute akan sukses dia. Jika ingin melihat datanya, maka lihat data detail pesan. Maka sintaknya adalah select bintang from detail pesan. Jika kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Atau ini ke kanan juga boleh. Kalau kita ingin menampilkan tabel yang lainnya, bisa select bintang from barang. Ada lagi select bintang from kategori. Ada lagi di kategori ya, select bintang from kategori. Berikutnya select bintang from pesan. Berikutnya select ada 6 tabel ya, select bintang from pemesan ya. Satu lagi select bintang from supplier ya, supplier. Sehingga jika kita jalankan semuanya di execute, dia akan ambil semua datanya. Jadi semua data yang kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ilustrasinya adalah jika PO ini berasal dari tabel pesan, maka nomor PO yang ada di sini harus ada di sini. Jadi apa yang ada di Woroszewski, datanya di primary key harus ada. Sama barang di sini, Woroszewski, maka data yang ada di tabel barang harus ada. Sama seperti ini kategori sebagai Woroszewski pada tabel barang, maka di sini juga harus ada data ID kategori yang sama yang ada pada tabel barang. Akan tetapi misalkan di sini ada kategori baru yang belum digunakan pada tabel barang, bisa-bisa aja nggak masalah. Intinya adalah data yang ada di tabel kategori harus ada di tabel kategori sini. Saya ulangin, data yang ada di tabel barang, yaitu Woroszewski ID kategori, harus ada di tabel kategori sebagai primary key. Demikian untuk tabel yang lainnya. Misalkan nick ini adalah dia pesan di sini, di tabel pesan ada nick di sini, maka data nick ini harus ada di sini. Kalau tidak, kita nggak akan bisa merelasikan tabel tersebut. Ya, ini adalah seluruh data yang telah kita buat sebelumnya. Daripada saat kita melakukan create database, ya dari awal mungkin saya review sebentar. Dari awal dari create database, di use database, create table supplier langsung primary key, kemudian mengisi data supplier, kemudian menampilkan data supplier, kemudian membuat tabel pemesan, ya, kemudian mengisi data pemesan, kemudian membuat tabel pesan langsung primary key, termasuk isi data, ya, kemudian membuat tabel kategori langsung primary key, kemudian mengisi data kategori, kemudian membuat tabel barang, ya, kemudian pakai alter ya, yang menjadi primary key pasti not null, baru dibuat primary key-nya. Kemudian mengisi data barang. Selanjutnya adalah detail pesan tadi, yang menjadi primary key 2, maka yang menjadi primary key dua-duanya harus not null. Baru dibuat primary key-nya, alter table detail pesan, add constraint, nama constraint primary key, baru primary key-nya apa. Baru dilakukan isi data. Intinya adalah isi datanya harus sesuai yang ada pada 3NF. Ya, datanya harus sesuai yang ada pada 3NF. Sehingga hasil selectnya tadi adalah seperti itu. Sekarang kita buat diagramnya. Ya. Sebelum direlasikan, kita klik kanan, misalkan new database diagram. Kemudian yes. Kita tunggu sebentar, ini semua ini kita shift, kemudian klik, baru kita add. Nah, ini belum berelasi nih. Ya, kalau kita lihat di Excel-nya, bahwa ERD-nya harus sesuai dengan yang ada di sini. Jadi supplier, pemesan, kemudian pesan, detail pesan, barang, dan kategori. Ya,
Saya urutkan, mungkin di sini ada supplier, kemudian ada pesan, kemudian ada pemesan, ya, ada supplier, ada pesan, ada pemesan, kemudian ada detail pesan di sini, kemudian ada barang dan kategori ya. Barang dan kategori kita tarik ke sini, barangnya di kanan ya, kita tarik ke sini. Nah, ini belum berelasi nih. Ini adalah belum berelasi. Nah, ini belum berelasi. Sekarang bagaimana merelasikan dari tadi query-nya di sini, ini relasi dari supplier ke pesan. Jadi dari supplier ke pesan. Jika kita merelasikan tabel supplier ke pesan, otomatis bahwa kode supplier ini di pesan adalah dia sebagai Vorjensky. Tapi di supplier ini dia adalah sebagai primary key. Makanya sintaknya adalah alter table pesan, nanti add constraint fk nama constraint Vorjensky ya. Ini fk supplier ya kan. Kemudian Vorjensky kode supplier karena pada tabel pesan yang menjadi Vorjensky adalah kode supplier. Baru references supplier di mana kode supplier sebagai primary key. Sekarang kita execute, kita block, kemudian kita execute. Oke, sukses. Jika ini kita simpan, ya, kita close saja ini, close, kemudian save. Kita buat default nama diagramnya, oke. Setelah kita kembali lagi, klik-klik di diagram, diklik-klik kembali, maka otomatis dari tabel supplier ke pesan udah berelasi. Sama seperti tabel pemesan ke pesan, yang dialter pesan. Pesan ke detail pesan, yang dialter detail pesan. Kategori ke barang, yang dialter barang. Barang ke detail pesan, yang dialter ya detail pesan. Sehingga sintak relasi untuk pemesan ke pesan, ya, berarti dari pemesan ke pesan, yang dialter ini ya, yang direference ini. Sintaknya adalah alter table pesan, atau kita horizontal ya, bisa seperti ini. Nah, ya, alter table pesan, tadi kan dari pemesan ke pesan, berarti alter table pesan, add constraint fk pemesan, ya, Vorjensky nick, baru references pemesan, ya, primary key-nya adalah nick. Jadi antara nick di sini dengan di sini pasti kolomnya sama. Sehingga jika kita jalankan seperti ini, kita execute, akan sukses ya. Sama seperti di detail pesan ya. Detail pesan ke pesan atau pesan ke detail pesan. Maka yang dialter adalah yang detail pesan, yang sebagai Vorjensky. Berarti alter table detail pesan, kemudian add constraint fk pesan, Vorjensky nomor pesan, baru references pesan, primary key-nya apa. Baru kita jalankan. Execute. Nah, ini apabila kita close, ya, kita save, yes, kemudian kita jalankan kembali, maka udah berelasi ya. Nah, detail pesannya udah berelasi. Ya, udah berelasi ya. Tinggal pesan ke detail pesan, kategori ke barang sama barang ke detail pesan. Ya, tinggal kategori ke barang ya. Kita jalankan, execute. Oke, sukses. Kemudian barang ke detail pesan, execute, sukses. Sekarang kita close. Kita close, kemudian kita jalankan kembali. Oke, berarti yang belum ke pesan ke detail pesan. Ya, pesan ke detail pesan, berarti ini ya. Kita jalankan, mungkin ada trouble, kita telusuri. Nah, dia nggak bisa direlasikan. Karena apa? Konflik untuk Vorjensky-nya. Ya, mungkin ini kita ganti FK pesan 1. Kita jalankan. Oke, nggak bisa, berarti kalau nggak bisa, berarti ada problem. Kita select dulu, bintang from pesan, sama select bintang from detail pesan. Problemnya apa nanti kita review untuk berikutnya. Nah ini, kan kenapa nggak bisa direlasikan. Nanti kita cari. Ini ada data yang salah nih. Ini harusnya 173. Ya, 173. Nanti saya buat videonya bagaimana untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Terima kasih, tetap semangat.